Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di sini gue akan ngebahas tentang podcast dari Kui Entertainment yang pastinya kita pada udah tahu nggak sih? Pasti tahu. Pasti lah gila lu. Di sini, kayaknya kita akan memperkenalkan diri dulu nggak sih? Gue Riza Rasyad. Gue Firzi Mubin. Gue Alif Akbar. Gue Riko Yandarmawan. Gue sendiri Omar Raffi Prakoso. Di sini kita dari kelas MD19B dan kali ini kita akan nge-review podcast dari tugas Creative Thinking dari dosen pengampu Mas Heri. Nah, gue mau nanya nih pendapat dari lo semua tentang semprot ini gimana? Kalau berarti kita ngambil podcast semprot dong. yang dinaungin Kui Entertainment. Betul. Kalau boleh tahu, lu ada yang tahu nggak sih semprot itu kepanjangannya apa? Asal semprot. Semprot itu dari sebenarnya dari acara semacam sinetron gitu ya, season gitu. Jadi tuh pertamanya tuh Andika, Gading sama Narji. Terus karena ada perubahan pemain akhirnya yang fix jadi Andika, Gading sama Uus sekarang. Disebut teman gua. Nah, terus dari media televisi akhirnya berubah nih karena memanfaatkan media YouTube akhirnya jadi podcast kayak gitu. Oh berarti semprot kepanjangannya Semprol Podcast. Ya. Semprol podcast. Semprol makanan bro. Sempol. Enak banget dong. Nah, kopi dulu lah. Nah, sebagai kita tahu ya bahwa semprot ini viewersnya di YouTube itu udah gila banget, udah lebih dari 300.000 lebih. Dan dia sering trending sih. Dia sering trending juga. Dan menurut gue ya kelebihan dari semprot ini adalah dia itu lebih relate sama anak muda gitu loh. Walaupun si Andika, Gading, Uus udah tua, tapi dia ini membawakan secara anak muda dan flashback lagi nih masa-masa SMA-nya gitu. Tongkrongan banget ngebawain. Iya, tongkrongan banget walaupun dia udah tua ya, tapi masih relate gitu. Nah, salah satu yang gue bikin atraktif banget interest sama semprot adalah dia setiap minggu itu ngebahas tema yang berbeda-beda. Walaupun gimana ya, ngebawain secara tongkrongan tapi tuh tema yang dia bahas nyangkut gitu loh. Jadi viewers yang dia tonton tuh nggak bosan banget nonton semprot gitu. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana? Gue sempat nonton 1 atau 2 dari semprot itu kan. Nah menurut gue emang relate banget sih, kayak di dalam podcast itu ngebahas emang kebanyakan tongkrongan-tongkrongan SMA yang menurut kita relate. Yang menurut gue sih wajib ditonton sih, anak-anak muda apalagi kan. Gue banget gitu. Parah. Kalau lu gimana, Lip? Bagus sih. Bagus. Simple as that. Simple as that. Karena udah paket komplit ya. Kalau lu gimana kok? Kalau menurut gue ya itulah kenapa gue sering banget nonton semprot ya, karena menurut gue tuh ada hal yang beda yang dibawa sama semprot sama podcast yang lain. Misalnya gue ambil contoh misalnya podcast Mas gitu. Ya perbedaannya tuh misalnya podcast Mas tuh kan cuma secara audio gitu. Jadi kita cuma bisa dengerin walaupun sekarang dia berubah lagi udah ada visual. Sementara semprot tuh bukan, kita juga bisa lihat visualnya, terus kan juga dalam latar belakang komedi kita bisa lihat ekspresi langsung ketika punchline-nya tuh keluar. Itu sih yang gue lihat itu keren banget dari semprot. Kalau menurut gue sendiri sih pembawaan dari orang-orangnya tuh menurut gue asik banget sih, parah. Dan itu dia tuh kayak ya udah lepas aja kalau ngomong. Iya, let it flow aja. Tapi ya dari segala kelebihan yang semprot punya, semprot ini kekurangannya tuh kalau menurut gue ada. Yang pertama, segmentasi podcast dia itu bukan untuk anak-anak. Ya. Karena dari gaya bahasa dia, dari visual dia yang mendapatkan sponsor dari minuman beralkohol, menurut gue itu segmentasinya 18 tahun ke atas gitu. Tapi secara overall dari segala aspek yang dia perhatiin dalam bikin podcast gitu, kayak dari set tempat segala macem, menurut gue overall oke. Tapi si semprotnya ini kekurangannya adalah di jam tayang. Jam tayangnya jam 7 dan hanya 1 minggu sekali. Dan menurut pribadi gue ya, Hari apa sih deh? hari Rabu. Kalau menurut gue, kalau misalkan dia dibikin 2 minggu sekali, itu lebih bikin naik gak sih menurut gue? Iya, lebih gimana ya? Jadi nggak nungguin banget gitu. Gue sih jujur gue nungguin juga setiap minggunya. Gue kemarin baru nonton semprot episode terakhir yang baru banget kemarin di-upload. Dia itu ngebahas tentang masa-masa SMA yang kayak naik angkot, kenakalan-kenakalannya gitu kan.
Dan menurut gue ya dari yang gue baca komen-komenannya tuh asik-asik banget lah para teman gue dan Ca Bagus. Ca Bagus. Oh iya lupa. Ada yang direkrut lagi. Namanya Boris Boris Bokir. Bokir. Boris Bokir tuh disemprot, dia meranin berbagai macam tokoh. Macam-macam tuh perannya. Dia tuh penjaga kantin, Pak Karto, guru, Bonita. For your information Bonita gitu lah. Bonita tuh yang rada-rada belok lah. Ya. Yang gini. Gitu lah pokoknya. Gitu lah. Nah, menurut kita itu aja sih kelebihan dan kekurangan dari podcast Semprot. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Kita dari kelompok Rabun Senja. Asik Rabun Senja. Terima kasih udah nonton dan sekian pemaparan kelebihan dan kekurangan dari podcast Semprot. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Salam.